Nama saya Jils Anita Manopo, mahasiswa IAKN Ambon. Ini merupakan kartu uji kinerja pendidikan profesi guru. Video ini dibuat pada Senin 7 Desember tahun 2020 pada jam 9 pagi. Terima kasih. Di saat ini kita berada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Untuk itu sebelum kita memulai proses belajar mengajar di hari ini, kita awali dengan menyanyi dan berdoa. Diminta kesediaan satu orang untuk memimpin kita lewat nyanyian dan doa bersama. Silakan. Sebelum kita berdoa, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita bunyi sama-sama, serikat bersama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas keluarga Kristen yang ada. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan sehingga segala permasalahan yang mereka alami bisa terselesaikan dan selalu mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Duduk. Di hari ini, Ibu melihat ada satu orang yang tidak hadir karena sakit, yakni Thomas. Kita berdoa semoga dalam perkenan Tuhan bisa menerima kesehatan, anugerah dari Tuhan sehingga dapat sembuh dan boleh bersama-sama dengan kita lagi. Nah, dalam suasana saat ini COVID-19 sangat diharapkan agar supaya kita selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, kemudian pakai masker dan mengikuti segala protokol kesehatan agar supaya apa yang tidak diinginkan, yakni sakit, tidak mendekat dengan kita. Intinya kita harus menjaga kebersihan. Ya. Pada pertemuan kita saat ini, kita akan membahas dalam keterkaitan dengan nilai-nilai dalam pernikahan. Dan adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan saat ini, yakni melalui pembelajaran dengan model problem based learning, siswa kelas 11 memiliki kompetensi menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup masa kini dan mempresentasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi hidup masa kini.
dan menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai filter dalam menghadapi gaya hidup masa kini. Dengan karakter religius, integritas yang tinggi, santun, peduli terhadap sesama, bertanggung jawab, responsif, proaktif dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan masyarakat sekitar maupun dalam pergaulan yang lebih luas. Dalam keterkaitan dengan pernikahan, kira-kira siapa yang mampu mengingat kembali untuk materi yang kita bahas minggu yang lalu, karena merupakan satu kesatuan dalam kompetensi dasar yang sama untuk apa yang akan kita capai dalam pertemuan saat ini. Disilakan. Ya, silakan, Mister. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Iya. Jadi sangat jelas dari apa yang digambarkan dan disampaikan oleh Mister tadi. Pernikahan ketika laki-laki dan perempuan membentuk apa tadi? Keluarga, ya kan? Tentunya dalam rasa cinta, bukan keterpaksaan finansial. Proses pembelajaran kita hari ini nantinya sebentar akan dibentuk kelompok, dan di dalam kelompok akan membahas bersama. Di saat diskusi, Ibu akan mendampingi masing-masing kelompok dalam pembahasan ketika melihat perumusan dan mengolah hasil, sehingga pada akhirnya akan presentase, kemudian ada kesimpulan dari materi yang akan kita bahas di saat ini. Sehingga dalam proses ini akan ada pretest dan posttest, tetapi tidak usah gelisah, tidak usah khawatir, karena dalam bagian ini hendak melihat seperti apa pemahaman dari Anda sebelum belajar materi saat ini dan sesudah belajar. Dan saat ini Ibu akan membagikan soal pretest dan harap dikerjakan masing-masing. Saat ini silakan membentuk 3 kelompok sesuai dengan pembagian yang Ibu telah bagi pada pertemuan yang lalu. Silakan. Di saat ini coba memperhatikan gambar yang ada di depan sini. Kemudian berangkat dari 2 gambar ini, masing-masing berpikir ketika melihat gambar ini dan tulisan yang ada di dalamnya, kesan apa kira-kira yang ada ketika membaca tulisan atau segmen yang ada dalam gambar ini? Silakan kasih saya. Menurut
karunia bagaimana untuk membahasakan yang menjadi kesan ketika membaca pernyataan ini. Iya, Bu. Iya, silakan karunia. Setelah saya melihat kedua gambar tersebut, saya bisa memahami bahwa cinta bukan hanya rasa suka saja atau rasa ketertarikan akan seseorang. Namun, cinta itu harus memiliki kejujuran, kesetiaan, keikhlasan, dan kasih sayang. Jika kita melihat perumpamaan seperti rumah, jika rumah tidak memiliki 4 tiang, tentu saja itu tidak bisa menjadi rumah. Sama seperti cinta, jika tidak ada kejujuran, kesetiaan, keikhlasan, dan kasih sayang, itu bukanlah cinta. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Masih ada yang lain? Silakan, Sharon. Kesan setelah melihat gambar tersebut yaitu dengan adanya keempat tiang tersebut dalam ibaratnya sebuah rumah, maka rumah tersebut akan menjadi tempat kita untuk berteduh yang juga menjadi tempat kita untuk pulang yang nyaman. Karena adanya sebuah cinta di dalamnya meskipun tidak bagus dan tidak mewah, tetapi dengan adanya keempat tiang tersebut yang dapat saling melengkapi dan berhubungan sehingga membentuk sebuah cinta yang akan menjadi tempat kita untuk pulang atau kembali. Terima kasih. Bagus. Untuk saat ini, yang di gambar kedua, kejujuran dan kesetiaan itu ibarat satu jiwa dalam satu raga. Jika kejujuran menjadi mata, maka setiap kesetiaan adalah hati. Silakan yang bisa angkat tangan untuk berikan pendapat. Ya, silakan Mas Lino. Baiklah, pendapat saya mengenai gambar yang kedua, saya sangat setuju akan pernyataan yang disajikan oleh gambar yang kedua, di mana kejujuran dan kesetiaan itu ibarat satu jiwa, ibarat dua komponen yang berada dalam satu raga. Jika kita sudah memiliki kejujuran, otomatis kita akan menghasilkan kesetiaan di dalamnya. Ibarat dalam sebuah keluarga, jika kita sudah jujur satu sama lain, pasti akan tercipta kesetiaan di dalamnya. Kira demikian, terima kasih. Kita berikan aplaus yang boleh diberikan teman-temanmu yang baik dan luar biasa dalam hubungan dengan kita melihat secara bersama, merangsang untuk kita membahas lebih jauh dalam pokok bahasan kita di hari ini. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Pada bagian Kejadian 2 ayat 18, silakan yang membawa Alkitab dibuka dan dibaca dalam hati. Pada bagian ini ditekankan tentang pasangan yang seimbang. Artinya kalau seimbang itu sehati, sepikir, sejiwa, ya kan? Walaupun dari dua orang, toh, akan tetapi dalam bagian-bagian perjalanan kehidupan ada hal-hal tertentu yang dipilah, yang diambil secara bersama sehingga penekanannya sehati, sepikir, dan sejiwa. Kemudian pada kitab Kejadian 2 ayat 23 sampai 24, di sana kan dikatakan karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini merupakan hubungan keintiman antara suami dan istri. Artinya bahwa dalam berumah tangga harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran, harus ada komunikasi, ya kan? Dan kemudian manakala seorang laki-laki dia meninggalkan dia mama dan papa
bahwa ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang agung di dalamnya. Tujuan yang mulia, yang agung ini dihubungkan dengan ketika Tuhan Yesus Kristus dalam pengorbanan yang seutuhnya memberikan keselamatan, ya kan, dia sendiri yang berkorban secara utuh. Keluarga merupakan bagian terkecil untuk menyatakan kasih Allah, ya kan, sehingga sering kita dengar ada itu keluarga mini, toh di khotbah-khotbah mungkin, ataupun yang kita baca. Nah, selanjutnya pada bagian bacaan Matius 19 ayat 6, telah dipersatukan oleh Tuhan. Itu berarti ketika keluarga yang dibentuk dipersatukan oleh Tuhan, maka itu dikuduskan. Sifatnya sakral, sifatnya suci. Bukan hanya sebatas yang penting keluarga, no. Tidak seperti itu. Itu berarti Allah yang berkenan melayakkan sehingga keluarga dapat terbentuk. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan bahwa daging dari dagingku dan tulang dari tulangmu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan memperkenankan kamu ke depan untuk berumah tangga, untuk berkeluarga. Jadi bagian ini kita belajar saat ini merupakan sebagai penanaman dan bekal Anda ketika nantinya akan memasuki barisan atau ranah berumah tangga. Bukan nanti ketika semenikah akan menikah baru mengikuti itu katekisasi pranikah, tapi dipersiapkan sebelum masuk pada bagian itu. Ibu kira pasti di rumah masing-masing orang tua memberikan teladan, memberikan petunjuk, memberikan contoh bagaimana hidup berumah tangga, sehingga dalam keluarga seperti apa? Terikat dalam satu persekutuan, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak dalam kebaktian bersama. Nah, sama pentingnya persiapan dalam berumah tangga. Ada yang bisa? Ya. Silakan koreksi ya. Berbicara tentang persiapan dalam pernikahan, persiapan itu sangat dibutuhkan. Karena jika tidak ada kesiapan atau persiapan untuk pernikahan, di mana yang dipersiapkan adalah iman kepada Tuhan, karena dalam pernikahan hanya berdasarkan kehendak Tuhan, juga persiapkan hati untuk membangun masa depan bersama, meninggalkan keluarga ayah dan ibu, dan selanjutnya persiapan sebelum pernikahan, misalnya persiapan pakaian, persiapan acara dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Tambahan dari yang disampaikan Valencia ketika diberikan nasihat, berarti itu dalam keterkaitan dengan ditempa, dibekali, entah dalam keterkaitan dengan pandangan iman Kristen dalam hidup berumah tangga. Misalnya, yang pertama,
sifatnya monogami. Toh? Monogami. Cuma katu dengan satu orang, tidak lebih. Satu pasangan. Kemudian yang kedua, dalam keterkaitan dengan perjanjian di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru itu dikatakan sebagai sesuatu yang sakral antara kedua pihak, yakni laki-laki dan perempuan. Kalau dalam perjanjian lama itu disebut dengan ikrar. Yang ketiga, harus seiman. Sehingga Rasul Paulus bilang harus kub yang sama. Nah, boleh beda. Yang selanjutnya, dalam hubungan dengan komitmen, harus ada komitmen itu yang mengukur seperti apa komunikasi, rasa cinta kepada pasangan. Kemudian pada bagian bacaan Alkitab Korintus 1 Korintus 13 tentang kasih, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, apalagi kan sopan. Artinya bahwa dalam pernikahan Kristen yang didasarkan pada kasih agape, walaupun kita mengenal ada kasih birahi atau yang disebut dengan kasih eros, selayaknya kasih agape ini mengontrol kasih eros dalam keberadaan kehidupan keluarga. Kira-kira dari bagian landasan teori ini ada pertanyaan, silakan dengan penuh kasih. Bagaimana pendapat dalam hubungan dengan orang yang belum menikah? Silakan yang bisa jawab pertanyaan ini. Ya, silakan Kevin. Menurut pendapat saya, dengan orang yang belum menikah wajar saja, namun harus ada batasannya. Jika hubungan ingin diteruskan jenjang yang lebih serius, maka hubungan tersebut harus disertakan dalam ikatan pernikahan. Ya. Dari pertanyaan yang boleh disampaikan oleh Rauli, pandangan kita terhadap orang yang tidak menikah, ya kan? Seperti itu. Begitu ya, Rauli? Jadi begini, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika mungkin di sekitar kita ataupun yang kita lihat ada orang-orang yang tidak menikah, yang ibu mau bahasakan dengan itu, kita harus menghargai pilihan orang. Kehidupan dari Tuhan Yesus dan Rasul Paulus yang mengabdikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Jadi ketika melihat di sekitar kita ada yang seperti itu, jangan kita untuk menghakimi orang, akan tetapi kita hargai setiap orang memiliki pilihan dalam perjalanan kehidupan ini. Sekian. Masih ada lagi yang mau bertanya? Iya. Silakan Karunia. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara pernikahan Kristen dan pernikahan non-Kristen? Dan jika teman-teman yang akan menjawab memiliki pendapat bahwa kedua hal itu berbeda, bisa dijelaskan mengapa kedua hal itu berbeda? Terima kasih. Silakan. Yang pertanyaan ini silakan
Sam? Menurut saya, pernikahan Kristen dengan pernikahan yang lain itu memiliki perbedaan. Kalau dalam pernikahan Kristen, yang menjadi dasar utama dalam pernikahan tersebut adalah cinta kasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga nantinya dalam pernikahan tersebut, mereka dapat bertumbuh bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Sedangkan untuk pernikahan yang lain, mungkin tidak mengutamakan cinta kasih Tuhan Yesus dalam pembuatan pernikahan tersebut. Bisa jadi hanya karena kepentingan bisnis atau kepentingan politik. Terima kasih. Iya. Dari mulai pertanyaan pertama sampai terakhir, kita dapat melihat yang menjadi sentral di dalamnya adalah Tuhan, ya kan? Dalam keterkaitan dengan cinta. Selanjutnya, waktu yang lalu telah ada hasil wawancara ke orang tua masing-masing. Karena itu saat ini silakan berdiskusi dalam keterkaitan dengan wawancara ke orang tua, dan nantinya sesudah diskusi bersama akan presentase di depan kelas. Untuk 15 menit ke depan disilakan dengan penuh kasih. Setelah masing-masing kelompok telah membahas instrumen pertanyaan yang ada lewat wawancara melalui lembar kerja peserta didik, saat ini disilakan untuk secara berurutan presentasi kelompok dimulai dengan kelompoknya Valencia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kita akan menyaksikan tayangan video berikut. Selamat sore. Apakah ada kesulitan untuk selalu berkata jujur kepada pasangan? Ya, selama ini dalam hal kesulitan berkata jujur, selama ini tidak ada kesulitan. Dalam hal menyampaikan sesuatu tidak dengan satu masalah, gampang-gampang saja. Wawancara ini untuk menyelesaikan tugas agama, yakni mengenai kehidupan rumah tangga. Bagaimana ayah dan ibu menjaga kesetiaan dalam pernikahan? Jalin komunikasi yang baik terhadap suami maupun terhadap istri. Dan satu hal yang menjadi dasar agar kita dapat menjaga keutuhan rumah tangga dalam pernikahan, kita harus menghadirkan Tuhan. Apapun yang menjadi rintangan, kita tetap menghadirkan Tuhan untuk menyelesaikan akan setiap permasalahan yang dihadapi. Mengapa kesetiaan dan kejujuran itu sangat penting dalam pernikahan? Apa alasannya? Kesetiaan dan kejujuran itu penting dalam pernikahan. Apa sebab? Kalau kita tidak setia pada pasangan kita, yang ada efeknya adalah kehancuran. Guys, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Mengapa kesetiaan dan kejujuran penting dalam pernikahan? Karena kunci rumah tangga yang harmonis dan langgeng itu harus didasari oleh kesetiaan dan kejujuran. Jadi kalau nyanda, rumah tangga akan cepat berakhir. dapat dari teman-teman sekelompok saya tentang kelima soal mengenai hubungan pernikahan. Tapi ada juga pendapat dari keluarga-keluarga yang mengatakan bahwa siapa yang lebih dulu sadar akan kesalahannya. Jadi intinya siapa yang merasa dirinya salah, dialah yang minta maaf. Ya, demikianlah hasil presentasi dan diskusi kami. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita. Hasil diskusi, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Nomor yang pertama, bagaimana ayah dan ibu menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Pada nomor yang pertama ini kami mendapatkan kesamaan,
yang dimana setiap anggota kami yang melakukan wawancara terhadap orang tua masing-masing. Nomor yang kedua, apakah ada kesulitan untuk selalu berkata jujur kepada pasangan? Pada nomor yang kedua ini kami mendapatkan persamaan bahwa setiap wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami tidak ada kesulitan dalam berkata jujur, karena setiap keluarga selalu mengandalkan Tuhan. Akan tetapi perbedaan yang kami temukan dari wawancara yang nomor yang kedua ini, yaitu cara para orang tua untuk selalu berkata jujur kepada pasangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada saat ini saya akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Pada nomor 1 ini, bagaimana ayah dan ibu menjaga kesetiaan dalam pernikahan, yaitu ayah dan ibu menjaga kesetiaan dalam pernikahan dengan saling terbuka, selalu sabar, menghargai dan menjaga kepercayaan dengan selalu jujur. Dan pada nomor 2 ini, kesulitan, apakah terdapat suatu kesulitan untuk selalu berkata jujur kepada pasangan? Yaitu tidak ada, karena dalam suatu hubungan pernikahan harus adanya kepercayaan diri untuk selalu berkata jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu antara suami dan istri. Dan nomor 3, jika ada masalah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, jika ada sesuatu, selalu membicarakannya dengan baik-baik sehingga saling terbuka agar tidak terjadi suatu kesalahan atau suatu kesalahpahaman dalam rumah tangga. Dalam nomor 4 ini, siapa yang paling cepat mengalah? Dalam hal ini, siapa yang duluan atau siapa yang merasa dirinya salah, maka dialah yang akan meminta maaf agar permasalahannya cepat terselesaikan. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Kiranya ini bisa bermanfaat. Kita berikan tepuk tangan untuk hasil dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ketika masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi, maka ada beberapa kata kunci dari ketiga kelompok yang ada. Sebagian besar membahas bagian ini dari pelaporannya berdasarkan wawancara ke masing-masing orang tua dan pembahasan yang telah disatukan di kelompok masing-masing. Sehingga dari bagian-bagian kata kunci ini ternyata ketika kita mau melihat dalam hubungannya dengan pernikahan, betapa penting untuk saling memahami antara suami dan istri. Bukan cuma juga bagi suami dan istri, tetapi dalam keterkaitan kalian selaku anak di rumah. Memahami, memaafkan, jujur, komunikasi, adanya pembenahan manakala dalam perjalanan kehidupan melakukan yang melukai hati orang, dalam tanda kutip salah, harus ada perubahan. Kemudian dalam hubungan dengan pernikahan, supaya langgeng, supaya bertahan, maka mesti ada kesetiaan, komunikasi, kepercayaan dalam berumah tangga, cinta kasih, keikhlasan yang semuanya itu didasarkan atau mengacu pada Tuhan. Tuhan yang dikatakan sebagai jadi semua mengacu dari Tuhan yang berdaulat, yang memiliki eksistensi dalam perjalanan kehidupan kita. Semua teladan, semua bentuk cinta kasih berangkat dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ketika pada bagian-bagian tadi untuk hubungan, siapa yang lebih dulu mengalah, siapa yang
jawaban-jawaban yang ada. Ada yang mama lebih dulu mengalah, ada yang papa yang lebih dulu berkata jujur, ya kan? Ada yang ketika dalam kesadaran seutuhnya bahwa saya yang berbuat kekeliruan. Tapi bukan berarti kalau misalnya dalam rumah tangga ketika merasa bahwa saya benar, maka tidak, saya tidak minta maaf, tidak kan? Tetapi diajarkan mengalah untuk menang. Ketika orang boleh menyatakan cinta kasih apa adanya, walaupun dalam posisi orang dari kacamata manusiawi, orang yang betul, tapi kita lebih dulu untuk mengalah, maka itu sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Saya kira itu untuk bagian pembahasan pada materi ini, dan saat ini 2 menit ke depan silakan untuk membuat kesimpulan. Silakan untuk memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu kita dapat belajar dan memahami bagaimana baiknya hubungan pernikahan dan harus adanya kesetiaan dan kepercayaan serta selalu mengandalkan Tuhan di dalam hubungan pernikahan. Terima kasih. Yang lain? Silakan Sherry. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi pernikahan dalam perspektif Kristiani, yaitu pernikahan Kristen memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar rumah tangga Kristiani yang disertai dengan kejujuran dan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada pasangan agar supaya dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Kristi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 akan memberikan kesimpulan, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus menjadi landasan utama dalam hubungan pernikahan. Dalam pernikahan Kristen terdapat 4 hal penting agar pernikahan tersebut tetap terjaga dan utuh, yaitu kejujuran, keikhlasan, kesetiaan, dan kasih sayang. Sebelum melaksanakan pernikahan, perlu adanya persiapan untuk pernikahan. Dalam persiapan tersebut, pasangan akan bekerja sama dan berkomitmen bersama untuk hidup mereka ke depannya. Terima kasih. Ya, diberikan aplaus. Dan akhir kata yang menjadi sentral adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kemudian seperti apa keluarga selaku lembaga terkecil Tritugas Gereja, yakni bersekutu, melayani, apa yang satu? Bersaksi, dimanapun pergi dan berada, menjadi pembawa kabar baik lewat sikap dan tutur kata kita mulai hari ini dan seterusnya dalam perkenanan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga pelajaran pada saat ini mulai dari pertama, pertengahan hingga akhir boleh berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan, kiranya materi yang telah disampaikan bisa menjadi suatu motivasi atau pedoman dalam membuat suatu hubungan. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tuhan memberkati.